sebuah persamaan diferensial fungsi X. Nah, kita lanjut lagi ke bawah. Adalah kita punya D kuadrat Y dx kuadrat dikuadratkan. Terus ditambah D per dx dipangkatkan 4 dan X pangkat 7 kali Y. Di sini kita punya persamaan turunan orde 2 dan orde 1. Jadi ordenya tidak berubah, ordenya tetap orde 2, ini orde 1, meskipun nanti ternyata si turunan orde 2 ini dipangkatkan 2 atau turunan orde 1 ini dipangkatkan 4, tapi tidak berubah orde. Jadi kita coba lagi di contoh yang lain. Nah, jadi lebih lanjut kita juga bisa mengetahui kalau persamaan diferensial itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu persamaan diferensial biasa atau ordiner dan persamaan diferensial biasa parsial. Persamaan diferensial parsial. Jadi satunya PDB, satunya PDP. Pada persamaan diferensial biasa hanya punya satu fungsi sebagai fungsi peubah. Contohnya Y sebagai fungsi X atau fx gitu ya. Pada persamaan diferensial parsial, Y itu merupakan fungsi lebih dari satu peubah. Contoh Y sebagai fungsi X dan Z. Ketika diturunkan pada persamaan diferensial biasa, biasanya turunannya hanya terhadap satu fungsi peubah. Contoh di sini kita punya Y double aksen itu adalah turunan kedua, Y aksen adalah turunan pertama. Y lama. Nah, jadi dia punya turunan terhadap suatu fungsi. Misalkan di sini fungsi X ya, dia akan tuliskan sebagai Y aksen atau double aksen. Biasanya hanya bisa fungsi turunan yang dituliskan sebagai aksen atau double aksen hanya bisa dilakukan pada persamaan diferensial biasa karena kita hanya bisa menurunkan pada satu peubah. Terus contoh lainnya adalah fungsi-fungsi yang memang hanya punya satu peubah, misalkan dy per dx atau d kuadrat y dx kuadrat. Dimana di sini kalau teman-teman lihat, dia tetap y itu adalah sebagai fungsi dari x. Nah, pada persamaan diferensial parsial, kondisinya berbeda. Pada kondisi persamaan diferensial parsial, y ini merupakan fungsi x dan z, atau bahkan fungsi ataupun z sebagai fungsi y. Jadi di sini kalau teman-teman lihat di sebelah siku yang satu ini, yang nomor 1 adalah merupakan turunan y terhadap x, turunan kedua. Sedangkan yang di sebelah kanan, teman-teman lihat, kita punya z sebagai turunan y, gitu ya. Jadi ini adalah fungsi persamaan diferensial parsial karena kita punya lebih dari satu peubah yang menjadi turunan, gitu ya. Nah, untuk bahasan hari ini atau pertemuan kali ini kita hanya bahas pada persamaan diferensial biasa dan orde 1. Nanti persamaan diferensial biasa orde yang lain kita bahas di pertemuan yang lain. Begitu juga dengan persamaan diferensial parsial. Nah, kita coba lagi identifikasi. Jadi tingkat atau orde suatu persamaan diferensial tadi ditentukan oleh tingkat derivatif tertinggi dalam persamaan diferensial tersebut. Kalau teman-teman lihat persamaan yang pertama, kita punya turunannya adalah turunan kedua, turunan pertama, maka ordenya tentu yang paling tinggi adalah orde 2. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, seperti saya bilang tadi, yang bisa menuliskan menggunakan Y aksen maupun D double aksen itu biasanya hanya persamaan diferensial biasa. Maka ini adalah persamaan diferensial biasa, di mana di sini Y itu merupakan fungsi dari X, gitu ya. Itu pertama, persamaan pertama. Persamaan yang kedua, kalau teman-teman lihat, hanya ada satu bentuk turunan atau derivatif, yaitu yang ini, dy per dx, atau merupakan turunan pertama. Maka di sini persamaan diferensialnya adalah orde 1.
Kalau teman-teman lihat, Y itu hanya merupakan fungsi X, maka merupakan persamaan diferensial biasa. Nah, persamaan yang ketiga, nah ini yang suka keliru. Kita punya D kuadrat F dx kuadrat, kemudian dipangkatkan 3 ditambah F2 sama dengan 4. Di sini yang persamaan diferensial, yang merupakan diferensial atau derivatif adalah D2, D kuadrat F per dx kuadrat. Meskipun dia dipangkatkan 3, tetap order tertingginya adalah 2, karena dia turunan kedua dari F terhadap X, maka dia tetap order 2. Dan karena F itu adalah fungsi dari X, maka dia adalah persamaan diferensial biasa. Jadi cuma fungsi X saja, tidak ada fungsi turunan yang lain. Lain halnya nanti misalkan kita punya suatu persamaan isinya D kuadrat F per dx kuadrat ditambah D kuadrat F per dt kuadrat, maka itu persamaan diferensial parsial. Ada lagi persamaan keempat. Kita punya X kuadrat ditambah 2Y kali dx ditambah 2X pangkat 3 dikurang Y kuadrat kali dy sama dengan 0. Yang suka terkecoh adalah seolah-olah di sini kita punya dua turunan, yaitu turunan terhadap X dan turunan terhadap Y. Padahal bentuk ini harusnya kita tulis dulu dalam bentuk yang sebenarnya, atau bentuk umumnya, yaitu dy per dx. Kalau teman-teman lihat, persamaan itu kalau disusun ulang, jadinya seperti apa? Jadinya adalah, ini akan menjadi, misalkan kita bagi dengan dx semua, maka kita akan peroleh x kuadrat ditambah 2y ditambah 2x pangkat 3 minus y kuadrat dy per dx sama dengan 0. Maka ini adalah persamaan diferensial biasa orde 1. Karena apa? Karena y-nya adalah hanya fungsi X dan dia hanya punya turunan pertama, maka dia orde 1 biasa. Ya, mudah-mudahan teman-teman nanti tidak ada yang keliru menentukan jenis persamaan diferensial yang mana. Nah, yang terakhir yang nomor 5, kita punya D kuadrat U dt kuadrat. Kita punya D kuadrat U dx kuadrat. Diferensial yang tertinggi tentu adalah orde 2, karena kita punya turunan kedua. Tapi kalau teman-teman amati di situ, yang pertama U diturunkan terhadap T. Dan yang kedua U diturunkan terhadap X. Maka dia adalah orde 2 tapi dia parsial. Nah, jadi yang terakhir itu adalah orde 2 parsial karena dia diturunkan terhadap X maupun terhadap T. Oke, itu adalah pendahuluan dari perkuliahan hari ini. Kita akan masuk ke penyelesaian persamaan diferensial. Nah, kita mulai dari contoh sederhana dulu adalah bagaimana sih membuktikan suatu persamaan memenuhi suatu persamaan diferensial sehingga dapat dinyatakan sebagai penyelesaian persamaan diferensial. Contoh nih, kita punya persamaan ini. D kuadrat Y dx kuadrat ditambah dy dx dikurang 6y. Kita diminta membuktikan bahwa bentuk penyelesaian dari D kuadrat Y dx kuadrat plus dy per dx dikurang 6y sama dengan 0 ini nanti akan memiliki bentuk persamaan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan C1 E pangkat 2X ditambah C2 kali E pangkat minus 3X. Ini merupakan bentuk persamaan umum nanti. Nanti kita akan ketemuin persamaan seperti ini, tapi untuk pertemuan berikutnya hari ini. Nah, di sini, kalau teman-teman lihat, bagaimana kita membuktikan bentuk persamaan ini merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial tersebut. Tentu saja paling mudah ada caranya dengan melakukan substitusi persamaan tersebut ke persamaan diferensialnya.
Nah, di sini karena komponen pada persamaan diferensial tersebut ada nilai Y, ada nilai turunan pertama, nilai Y, nilai turunan pertama terhadap X, dan nilai turunan kedua terhadap X. Kita harus hitung dulu masing-masing itu. Nilai Y-nya sudah ada, yaitu C1 E pangkat 2X ditambah C2 E pangkat minus 3X. dy per dx-nya apa? Ya, teman-teman turunkan persamaan Y ini terhadap X. Teman-teman akan peroleh, masih ingat ya, kalau E pangkat 2X diturunkan, maka menjadi 2 kali E pangkat 2X. Jadi maka menjadi 2C1 E pangkat 2X. Kemudian kalau teman-teman punya E pangkat minus 3X, diturunkan pertama menjadi minus 3C kuadrat E pangkat minus 3X. Gitu ya. Nah, terus turunkan lagi, sekali lagi untuk mendapat turunan kedua. Maka teman-teman akan peroleh menjadi 4C1 E pangkat 2X ditambah tadi minus 3 kali minus 3, 9, maka ditambah 9C2 E pangkat minus 3X. Nah, ketiga ini kemudian kita masukkan ke dalam persamaan diferensial yang kita miliki. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, kita masukkan yang ini adalah turunan keduanya tadi, yang turunan pertama ini adalah nilai Y-nya. Maka teman-teman hitung, dapat bentuk persamaan akhirnya setelah dikumpulkan semua variabel atau koefisien yang terkait E pangkat 2X dan E pangkat minus 3, kita punya bentuk seperti ini. Ini sebetulnya adalah permainan orang matematika. Mereka suka sekali menghitung-hitung terus menunjukkan suatu kesimpulan. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, ini semua adalah konstanta. 4C1 ditambah 2C1 dikurang 6C1 adalah suatu konstanta. Begitu juga 9C2 dikurang 3C2 dikurang 6C2 bisa dianggap sebagai satu konstanta. Maka bentuk ini kembali menjadi bentuk Y sama dengan C1 E pangkat 2X ditambah C2 kali E pangkat minus 3X. Maka bentuk persamaan ini merupakan bentuk penyelesaian dari persamaan diferensial ini. Gitu ya. Seperti itu. Ya, itu matematika saja. Kalau di teknik kimia mungkin kita tidak terlalu memakai yang pembuktian terbalik seperti ini. Oke, sekarang baru kita masuk nih ke pemanasan dulu saja, yaitu penyelesaian persamaan diferensial. Gitu ya. Mudah-mudahan masih ingat gitu ya, terkait persamaan diferensial. Nah, sini kita akan menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Persamaan diferensial biasa itu penyelesaian biasanya bisa dikategorikan atau dibedakan menjadi dua jenis jawaban. Yang pertama adalah solusi umum, jadi solusi yang diberikan dari atau hasil penyelesaian persamaan diferensial biasanya masih mengandung konstanta bebas yang kemudian ada solusi khusus ketika konstanta tersebut sudah ditentukan nilainya menggunakan persyaratan awal atau persyaratan batas. Contoh nih, kita punya persamaan seperti ini, yaitu dy per dx sama dengan 2x, yang sederhana dulu aja ya. Jadi turunan fungsi ini merupakan fungsi y yang diturunkan terhadap x menghasilkan nilai 2x gitu ya. Maka dia terus tidak siap. Oke. Jadi kalau kita punya dy per dx sama dengan 2x, yaitu artinya turunan y terhadap x menghasilkan nilai 2x. Nah, kalau kita menyelesaikan itu, kita bisa mengintegralkan y terhadap x gitu ya. Terus tadi.
di sini kalau kita punya Y sama dengan 2X dx, maka kita punya ya, kita tinggal integralkan saja dy sama dengan 2X dx atau integral Y sama dengan integral 2X dx. Maka kita dapatkan kalau 2X diintegralkan, kita dapatnya adalah X kuadrat. Nah, di sini biasanya kita akan menambahkan suatu nilai C, yaitu konstanta sembarang. Karena kalau kita balik prosesnya, persamaan ini, ketika kita turunkan lagi, nanti kan kita akan peroleh 2X, dan C-nya sebagai konstanta ketika kita turunkan terhadap X, dia akan hilang menjadi 0. Maka C-nya kita seperti itu. Terus, oke. Di sini merupakan bentuk solusi umum. Artinya apa kalau solusi umum tuh? Kita punya semua nilai C itu, kalau kita punya persamaan X kuadrat ditambah C, maka semua nilai C yang mungkin merupakan anggota dari keluarga solusi tersebut. Kalau kita ilustrasikan, kita punya nilai C-nya banyak. Itu kalau X kuadrat itu kurvanya adalah parabola, C-nya itu menentukan jarak. Nah, kita akan punya kurva katakanlah seperti ini. Harusnya kurvanya identik, cuman dia nanti posisinya startingnya akan beda-beda. Mulai yang membedakan posisi mulainya di sini, perpotongannya dengan sumbu vertikal inilah yang merupakan nilai C. Jadi kalau di sini tuh C-nya 0, yang sini mungkin 1, 2, dan seterusnya. Jadi kita punya kurva yang tak terhingga jumlahnya yang merupakan solusi bagian dari anggota keluarga solusi dari persamaan tadi. Nah, ketika kita diberikan suatu syarat awal, misalkan di sini contohnya Y 1 sama dengan 5, artinya nilai Y pada X sama dengan 1 itu adalah 5 misalkan gitu ya. Pada X sama dengan 1 itu 5, maka kita akan masuk ke dalam kita bisa masukkan ke dalam solusi umum, maka kita peroleh Y sama 5 sama dengan 1 kuadrat ditambah C, maka kita akan dapatkan C adalah 4 gitu ya. Jadi solusi khususnya adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 4. Maka sekarang kita hanya punya satu solusi, yaitu kurva yang melewati titik 1,5. Jadi kalau misalkan kita punya kurva seperti ini, dia harus melewati titik 1,5. Titik 1 di sini. X5 itu ada di sini. Di sini kurvanya apa? Kurva yang melewati ini adalah bentuknya kurang lebih seperti ini. Dia harus syaratnya lewat titik 1,5. Ya, jadi tapi saya tidak merespon. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita punya titik 1,5. Nah, itulah solusi khusus dari persamaan tadi. Jadi ketika kita hanya punya satu solusi, itulah merupakan solusi khusus. Jadi kita lihat lagi contoh-contohnya. Nah, di sini coba teman-teman kerjakan ini dulu sambil saya perbaiki
stylus saya ini, teman-teman diberikan soal dy per dx tambah 3 sama dengan 2. Diberikan juga nilai y pada uh, hmm, sebentar ya. Coba teman-teman cari dari persamaan yang ini bagaimana solusi primnya dan solusi khususnya. Shooting. Ya, silakan. Oke, nah,
Kita coba selesaikannya sama. Jadi kalau kita punya y per dx ditambah 3x sama dengan 2, maka kita bisa integralkan kita punya dy per dx, kita susun ke kanan misalkan, jadi minus 3x plus 2 dy sama dengan minus 3x plus 2 dx, atau y sama dengan integral 3x plus 2 dx. Y sama dengan minus 3 per 2x kuadrat ditambah 2x ditambah y. Inilah yang merupakan solusi umum. Kenapa? Karena kita masih punya nilai y sebagai konstanta yang nilainya bebas gitu ya. Nah, tadi kita diberikan nilai ini y1 sama dengan setengah, atau y pada x sama dengan 1 sama dengan setengah. Kalau teman-teman masukkan dalam persamaan tadi, maka kita akan peroleh setengah sama dengan minus 3/2 dikali 1 kuadrat tambah 2 kali 1 ditambah y. Maka teman-teman akan peroleh y-nya sama dengan setengah ditambah 3/2 dikurang 2 atau sama dengan 0. Maka bentuk solusi khususnya adalah menjadi y sama dengan 3/2x kuadrat ditambah 2x. Karena y-nya 0 ya hilang. Ini adalah bentuk solusi khususnya. Oke. Ini adalah solusi khusus. Jadi, kalau teman-teman punya bentuk seperti itu adalah solusi khusus. Nah, ya, terus itu sudah jelas ya. Nah, di sini kemudian secara umum kita ketika misalkan persamaan diferensial orde 1 atau tingkat 1 berpangkat 1, kita bisa menemukan bentuk-bentuk umum, yaitu ada f sebagai fungsi x, y, dan y aksen di orde 1 di tingkat 1. Juga atau f, y, dy, dx gitu, sama dengan 0. Jadi bentuknya seperti itu. Nah, dia nanti bisa terdiri dari 3 macam atau kemungkinan. Yang pertama adalah peubah-ubahnya terpisah, peubah-ubahnya bercampur tapi mudah dipisahkan, dan satu lagi peubah-ubahnya tidak mudah untuk dipisahkan. Jadi masing-masing memiliki metode penyelesaiannya masing-masing. Yang paling mudah tentu adalah ketika peubahnya terpisah, dia bisa diselesaikan dengan integrasi. Kita coba lihat satu persatu. Di sini, kalau bentuknya peubahnya terpisah, biasanya masing-masing menempel pada turunannya itu adalah cuma satu variabel. Misalkan di sini bentuk penuhnya adalah mx dengan dx, ny dengan dy. Jadi dia akan memiliki suatu fungsi yang hanya fungsi x dan satu lagi hanya fungsi y. Di mana nanti bentuk penyelesaiannya adalah px tambah y tambah kosong k. Karena masing-masing tadi sudah terpisahkan peubah-ubah. Contoh, misalkan kita punya
X dx ditambah Y dy sama dengan 0. Maka kita tinggal integralkan masing-masing sukunya saja. Kita beri tanda integral-integral, maka kita akan mengintegralkan persamaan tersebut sebagai integral X dx ditambah integral Y dy ditambah nanti nolnya menjadi suatu konstanta, misalkan C1. Di sini, integral X dx-nya adalah setengah X kuadrat. Oke. Terus integral Y dy-nya adalah setengah Y kuadrat sama dengan C1 tadi. Kalau kita bulatkan, maka kita akan peroleh menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan C. Gitu ya. Kenapa tadi pakai C1? Karena nanti kita akan mengubah konstanta itu menjadi C, yaitu tadi 2 kali C1. Jadi C. Kira-kira seperti itu. Itulah bentuk persamaan diferensial biasa yang peubahnya terpisah-pisah. Nah, contoh berikutnya adalah jika peubahnya apa ya, masih mudah dipisahkan, tapi dia kumpul tapi mudah terpisahkan. Jadi kalau tadi sudah terpisah, ini belum terpisah. Biasanya bentuk persamaannya adalah seperti ini. MXY dx dan NXY dy. Jadi seolah-olah yang menempel dengan dx itu merupakan fungsi xy juga, terus yang menempel dengan dy adalah fungsi xy juga. Padahal untuk bisa diselesaikan tadi kita harus memisahkan menjadi bentuk yang ini, mx dx ditambah ny dy gitu ya. Di sini persamaan tersebut dapat dipisahkan dengan mudah bila berbentuk f1x dikali gy, g2y ditambah f2x ditambah g1y dy. Jadi si mxy ini merupakan perkalian fungsi x dan fungsi y. Begitu juga persamaan nxy ini merupakan perkalian fungsi x dan fungsi y. Maka ketika kita bagi, kita akan peroleh menjadi bentuk seperti ini. F1x dibagi F2x ditambah G1y dibagi G2y. Kalau teman-teman lihat, yang menempel di dx hanya fungsi x, yang menempel di fungsi di y hanya fungsi y. Maka ini bisa diintegralkan masing-masing sukunya. Gitu ya. Contoh soalnya seperti ini. Kita punya y dx, jadi y-nya nempel ke dy. Wah, gimana nih? Terus yang ini kita punya 1 plus x kuadrat, dia nempelnya ke dy. Tapi kenyataannya ini tinggal kita bagi aja dengan y ditambah tadi kali 1 tambah x kuadrat, maka menjadi dx per 1x kuadrat dy dibagi y sama dengan 0. Nah, masing-masing sudah bisa diintegralkan. Nah, di sini kita punya dx dibagi 1 plus x kuadrat. Integral dari 1 per 1 plus x kuadrat adalah arcus tangan x. Integral dari 1 per y adalah ron y. Kalau yang kiri, 1 dibagi 1 plus x kuadrat itu integralnya apa? Memang harus menggunakan tabel. Jadi ketika diberikan soal seperti ini, ya kalian harus punya akses terhadap tabel integrasi dan turunan. Jadi kalau misalkan harus diberikan soal seperti ini, maka datanya akan diberikan, tabelnya akan diberikan, karena kalian nggak mungkin ngapalin itu. Kalaupun ngapalin boleh, tapi jarang sih yang menghafal 1 dibagi 1 plus x kuadrat itu integralnya apa. Tapi kalau 1 per y, sebaiknya teman-teman hafal, karena 1 per y integralnya adalah ln y. Karena kita kan akan menemukan banyak bentuk seper y diintegralkan terhadap dy, atau seper x diintegralkan terhadap x. Ya. Ini contoh yang kedua dari peubah-ubah yang terlihat seperti tidak berada pada posisinya, tapi bisa dipisahkan dan dikembalikan ke posisi yang sesuai, sehingga bisa diselesaikan suku per sukunya. Oke, nah kalau kita lihat bentuk yang ketiga ini, sepertinya agak sulit karena apa? Yang ini 3x kuadrat, yang ini y cos x, yang ini sin x, yang ini 4y pangkat 3. Dia nggak satu, kita tidak melihat dia sebagai satu kesatuan terus diturunkan gitu ya. Kalau itu juga yang satu lagi sin x-nya terpisah gitu ya, tidak gabung dengan plus 4y, jadi tidak bisa dianggap sebagai satu persamaan. Jadi sebenarnya pemisahannya tidak mudah, tapi sebetulnya bentuk ini adalah dimakan bentuk
persamaan diferensial eksak. Apa sih persamaan diferensial eksak? Yaitu nanti ketika kita turunkan dia persamaannya, dia akan sama dengan turunan dari yang X, akan turunan sama dengan turunan dari yang Y. Nah, di sini kita perlu memisalkan persamaannya. Kita di sini bisa kita misalkan persamaannya jadi menjadi bentuk ini MXY. Jadi kita rubah menjadi 3X kuadrat ditambah Y cos X dx ditambah sin X ditambah 4Y pangkat 3 dy sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat bentuknya menjadi seperti ini, yaitu M XY, yang ini adalah N XY. Nah, kenapa ini disebut bentuknya persamaan eksak, diferensial eksak? Maka karena kalau kita turunkan dm terhadap dx, maka nilainya apa? 3x kuadrat, dm terhadap dy, maka kita dapatkan turunannya adalah 3x kuadrat diturunkan terhadap y adalah 0, karena itu dianggap sebagai suatu konstanta. Y cos X adalah y-nya menjadi 1, maka ini menjadi cos X. Sedangkan dn per dx-nya sama dengan sin X diturunkan terhadap X menjadi cos X. Sedangkan 4Y pangkat 3 diturunkan terhadap X menjadi 0, karena itu menjadi suatu konstanta. Karena kan 4Y pangkat 3 tadi suatu konstanta. Nah, di situ kalau teman-teman lihat dm sama dengan dm dy sama dengan dn dx, inilah tanda kalau dia persamaannya eksak. dy sama dengan dm per dx, maka dia adalah persamaan diferensial eksak. Nah, untuk menyelesaikannya tinggal kita integralkan dm tadi terhadap X, dan kita integralkan N-nya terhadap, atau kita turunkan N terhadap Y. Nah, urutannya adalah, saya bisa oke, nggak cukup tempatnya, saya pindah dulu. Jadi kalau seperti ini, kita harus satu slide dulu. Screen saya. Oke, sudah muncul ya layarnya. Oke, sampai situ kita lanjutkan. Nah, kita punya saya terus ulang lagi deh. Kita punya bentuknya adalah 3x kuadrat y cos X. 3x kuadrat ditambah y cos X dx ditambah sin X ditambah 4y3. 4y3 dy sama dengan 0. Nah, tadi bentuk ini adalah MXY dan NXY. MXY ini adalah NXY. Tadi sudah dicek kalau ini bentuknya adalah persamaan diferensial eksak dengan menurunkan M terhadap Y dan N terhadap X. Nah, langkah penyelesaiannya adalah
kita mengintegralkan dulu si M XY ini terhadap X. Dan kita anggap kita punya suatu persamaan U. U sama dengan integral dari MXY dx. Kita sama dengan integral 3x kuadrat ditambah y cos x dx. Gitu ya. Nah, kita akan peroleh nilai hasil integralnya menjadi x pangkat 3. Masih ingat ya, 3x kuadrat kalau diintegralkan menjadi x pangkat 3 ditambah y-nya adalah suatu konstanta karena integral terhadap x, maka integralnya adalah y. Nah, cos x menjadi sin x. Oke, y sin x. Nah, kemudian kita harus menambahkan suatu konstanta. Biasanya kalau di persamaan diferensial biasa yang sebelumnya tadi, kita menambahkan c gitu ya. Nah, di sini pada metode penyelesaian yang ini kita harus menambahkan konstanta sebagai fungsi y. Nah, teman-teman ingat kalau dia dalam turunan terhadap x, maka fy ini adalah suatu konstanta. Apapun fungsi y-nya ketika diturunkan terhadap x akan menjadi 0 karena dianggap sebagai suatu konstanta. Di situ konstantanya adalah fy. Nah, kita sudah punya bentuk seperti ini. Baru kemudian bentuk U ini kita turunkan ke hadap Y. Maka kita harus menghitung DU DY. Di mana nanti nilai DU DY ini kan sama dengan NXY. Gitu ya. DU DY-nya adalah NXY. Maka kalau kita hitung DU DY-nya adalah turunan dari X pangkat 3 plus Y sin X plus FY. Kita sama dengan 3. X pangkat 3 diturunkan terhadap Y akan hilang karena dia adalah suatu konstanta. Ini akan hilang menjadi 0. Terus Y sin X diturunkan terhadap Y, maka sin X-nya akan menjadi suatu konstanta. Y-nya sin X-nya akan sebagai suatu konstanta, Y-nya akan menjadi 1, maka hasilnya adalah sin X. Terus FY diturunkan terhadap Y menjadi F aksen Y. Di mana nilai sin X ditambah F aksen Y ini sama dengan ini, NXY-nya tadi, yaitu sin X ditambah 4Y pangkat 3. Ya, kalau kita coret sin X-nya hilang semua, maka menjadi F aksen Y sama dengan 4Y pangkat 3 atau FY-nya adalah apa? FY-nya adalah Y pangkat 4. Kan integral, kita integralkan nih F aksen Y menjadi FY, maka FY-nya adalah Y pangkat 4 ditambah C. Maka penyelesaian persamaan diferensial tadi menjadi X pangkat 3 ditambah Y sin X ditambah tadi FY-nya adalah Y pangkat 4. Ini harusnya nggak di sini. Nah, terus akan sama dengan C. Ini adalah solusi dari persamaan diferensial tadi bentuk 3x kuadrat ditambah y cos x dx ditambah sin x ditambah 4y pangkat 3 dy sama dengan 0. Sayangnya adalah x pangkat 3 ditambah y sin x ditambah y pangkat 4 sama dengan y. Y-nya itu tadi 0 persis karena 0 tadi diperkirakan menjadi y. Begitu. Itu adalah penyelesaian dengan bentuk persamaan diferensial eksak. Nah, bagaimana kalau dia tidak eksak? Metodenya apa yang bisa diselesaikan? Hari ini kita coba satu saja dulu, yaitu bentuk penyelesaian dengan menggunakan faktor integral.
Jadi kalau kita pengen menentukan bentuk integral, kita harus menentukan faktor integralnya dulu gitu ya. Contoh, misalkan saya punya bentuk seperti ini. Bagaimana cara menentukan faktor integral? Saya lupa coretan saya tadi. Oke, sampai situ ada pertanyaan dulu mungkin. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Oke, Oke, kalau bentuk faktor integrasi, maka kita harus mengubah dulu menjadi bentuk umumnya. Bentuk umum dari faktor integrasi. Untuk menyelesaikan bentuk persamaan seperti ini, kita harus mengubah dulu bentuk persamaannya menjadi bentuk tipe saya lupa. Bentuk persamaan integral, maka persamaan bentuknya ini harus seperti ini. Harus dy per dx ditambah p sebagai fungsi x dikali y sama dengan ux. Bentuknya harus diubah menjadi seperti ini. Di sini kita harus mengubah persamaan yang kita punya ini menjadi bentuk itu, maka kita bagi dengan x semua. Maka kita, misalnya kita bagi dengan x semua, maka kita akan peroleh bentuknya menjadi dy per dx dikurang 2 per x sama dengan x kuadrat cos x. Maka kita sudah lihat teman-teman, bentuknya adalah sudah dy per dx ditambah px dikali y, meskipun y-nya di sini ternyata y-nya kok coba salah. Px kali y sama dengan x kuadrat cos x. Jadi kita punya px-nya adalah minus 2 per x, kita punya qx-nya adalah x kuadrat cos x. Untuk menyelesaikan persamaan ini, dengan metode ini kita harus menambahkan faktor integrasi, yaitu faktor pengali yang akan kita gunakan nanti mengalihkan kedua ruas kiri dan kanan dari persamaan diferensial yang kita punya. Nah, nilai faktor integrasi itu bisa disebut sebagai mu x adalah sama dengan e pangkat integral px dx. Tadi kita punya nilai px-nya adalah minus 2x. Maka dia
Kemudian kita akan menghitung faktor integrasi dari E pangkat integral Px dx. Jadi kalau kita lanjutkan, kita akan peroleh faktor integrasinya adalah E pangkat integral minus 2 per X dx sama dengan E pangkat berapa nih? Integral dari minus 2X itu adalah ln X, maka integral minus 2 pangkat ln X. Kalau E dipangkatkan minus 2 ln X, maka kita akan dapatkan nilainya adalah X pangkat minus 2. Dari mana, Pak? Dari sini. Karena minus 2 ln X itu sebenarnya adalah ln X pangkat min 2. Kalau teman-teman ingat, E dipangkatkan ln sesuatu, maka nilainya A. Misalkan E dipangkatkan ln A, maka hasilnya adalah A. Nah, di sini karena E dipangkatkan ln X min 2, kita dapatnya nilainya adalah X min 2. Ya, ini harus diingat-ingat juga. Seperti tadi, integral seper X itu harus jadi ln X, itu harus diingat juga. Oke, kita sudah punya faktor integrasinya, yaitu X pangkat min 2. Kita kalikan kedua ruas dari persamaan yang kita miliki tadi, yaitu yang ini. Sudah dibentuk menjadi bentuk yang ini. Jadi bentuk yang ini. Maka kita akan peroleh persamaannya adalah X kuadrat, X pangkat min 2 dy dx terus dikurang X pangkat min 2 dikali 2 per X kali Y sama dengan X pangkat min 2 kali X kuadrat cos X. Maka bentuk persamaan ini akan menjadi X pangkat min 2 dy dx dikurang 2 kali X pangkat berapa nih? X pangkat min 2 dibagi X2 kali X pangkat min 3 kali Y sama dengan X pangkat 2 dikali X pangkat min 2. Jadi 1, maka ini adalah cos X. Kita punya bentuk X pangkat min 2 dy dx dikurang 2X pangkat minus 3 Y sama dengan cos X. Nah, bagaimana cara menyelesaikan persamaan? Cara menyelesaikannya adalah, karena saya harus nambah satu slide, tidak cukup. Nah, cara menyelesaikannya ada caranya agak tricky, karena kita harus mengubah lagi bentuk persamaan ini menjadi bentuk yang bisa diintegralkan. Bentuknya adalah jadi seperti ini. Nah, menggunakan kaidah yang seperti ini. Kita ingat kembali. Kaidah dx A dikali B sama dengan A dikali dB per dx ditambah B kali dA per dx. Tadi kita punya bentuk persamaan kita yang terakhir adalah X pangkat minus 2 dy dx dikurang 2 kali X pangkat minus 3 Y sama dengan cos X. Kita punya ada persamaan U, ada X pangkat min 2 dikali dy dx. Yang satu lagi minus 2 X pangkat min 3 Y. Maka ini bisa diubah bentuknya menjadi seperti ini. Dx dari X pangkat min 2 dikali Y sama dengan cos X. Jadi
Kalau teman-teman lihat, ini ada A-nya, ini ada B-nya. B-nya yang mana? B-nya yang ini ternyata. Ini A-nya, ini B-nya. Dan ini adalah dB dx-nya. Yang ini adalah dy dx-nya. Jadi kalau kita masukkan menjadi d per dx, A-nya adalah minus 2, B-nya adalah y. Maka kita dapat bentuk seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal ubah menjadi x pangkat minus 2 y dengan cos x dx. Kalau kita integralkan kiri kanan, maka kita akan peroleh x pangkat minus 2y sama dengan apa? Sin x plus y. Oke. Atau bisa juga ditulis seperti ini. Atau nanti bentuknya adalah menjadi x pangkat 2 sin x plus ini tadi mungkin C1. Nah, ini kan menjadi C. Ini C juga ya. Sorry. CX2. Itulah bentuk solusi umum dari persamaan diferensial tadi. Bentuk x dy dx dikurang 2y sama dengan x3 cos x. Oke. Nah, tapi yang jadi masalah adalah bagaimana teman-teman berlatih mengidentifikasi bentuk persamaan ini. Bagaimana tuh kalau bentuknya gini, persamaannya bentuk ini, gimana caranya kita menyelesaikan persamaan diferensial tersebut. Itu yang perlu dilatih. Gimana cara latihnya? Dengan mengerjakan soal. Tapi nggak selesai di situ ternyata teman-teman. Karena kita harus mempertajam kemampuan kita mengidentifikasi soal itu menggunakan metode yang mana untuk menyelesaikannya. Terus gimana caranya? Kalau dulu mau nggak mau harus latihan. Kalau zaman dulu saya sekolah itu harus latihan, mencari-cari, bertanya-tanya. Tapi memang harus banyak latihan dan itu menghabiskan banyak waktu. Kalau sekarang gimana caranya? Ada bantuan asisten untuk berkuliah, yaitu yang namanya ChatGPT ya, untuk belajar gitu ya. Saya memperbolehkan teman-teman untuk belajar GPT, tapi untuk belajar, bukan untuk ya untuk mengerjakan ujian pasti nggak boleh karena kalian tidak akan bisa pakai komputer atau pakai handphone pada saat ujian. Cuma boleh bawa kalkulator paling. Gimana caranya? Nah, saya akan tunjukkan kepada teman-teman gimana caranya belajar mengerjakan soal bersama diferensial menggunakan ChatGPT gitu ya. Di sini sebelum saya lanjut ada pertanyaan mungkin. Intinya untuk bisa menyelesaikan ini kita harus mengidentifikasi mana metode yang tepat. Pada beberapa kasus soal itu sederhana, kita bisa lakukan integrasi langsung atau cuma cukup memisahkan tadi ubah-ubahnya. Tapi dalam beberapa kasus kita harus mengidentifikasi apakah dia eksak atau tidak. Terus baru kita menggunakan persamaannya. Misalkan dia eksak tadi metodenya tadi tinggal diintegralkan terhadap x, diturunkan terhadap y. Gitu ya. Tapi kalau dia tidak eksak, maka kita salah satunya adalah menggunakan persamaan faktor integral ini. Terus mengidentifikasinya seperti itu. Nah, sekarang jam 4, masih ada 1 jam. Jadi kita coba latihan menggunakan ChatGPT untuk belajar gitu ya. Karena saya pengen teman-teman juga belajar mandiri dengan resource yang ada, termasuk diantaranya adalah ChatGPT. Karena saya juga, kalaupun saya ngasih tugas soal, misalkan contoh ini, saya punya tugas soal seperti ini. Saya minta teman-teman mengerjakan ini. Yang pasti saya tidak bisa menghalangi teman-teman untuk membuka ChatGPT juga kan ya. Tapi ya udah sekalian aja saya tunjukin pada teman-teman cara belajar menyelesaikan persamaan ini menggunakan ChatGPT. Tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah teman-teman bisa berlatih atau terbiasa melihat polanya gitu ya. Oh, untuk mengerjakan soal itu urutannya seperti ini. Mencari solusinya tahapannya seperti ini. Menggunakan apa? Menggunakan ChatGPT. Jadi nanti ketika ujian, ketika tidak lagi punya akses terhadap ChatGPT, teman-teman bisa mengerjakan secara
gitu ya. Karena kalaupun saya kasih tugas, teman-teman bisa saja mengerjakannya menggunakan ChatGPT, toh tugas gitu ya. Ataupun kalau ngerjain sendiri, ya ya mudah-mudahan bisa gitu ya. Tapi ada juga banyak kan nanti cuma nanya ke teman, gitu. Ya sama apa bedanya dengan menanya kepada ChatGPT gitu ya. Di sini kita coba sama-sama eh, lihat seperti apa sih ChatGPT mengerjakan ini gitu ya. Mungkin kalau mau dicatat silakan dicatat dulu soalnya sekali sambil kita istirahat ya mungkin sekitar 15 menit silakan dicatat dulu soal ini. Nanti habis ini kita akan bekerja menggunakan ChatGPT seperti apa sih cara ChatGPT menyelesaikan persamaan diferensial yang ada 5 ini ya. Oke, istirahat dulu mungkin. Sampai jam 4.15 sambil mencatat ini. Nanti habis ini saya nggak akan menayangkan lagi soal yang ini. Kita akan langsung melihat seperti apa. Oke, silakan.
Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita coba memasukkan soal-soal tadi ke dalam ChatGPT seperti apa. Ini saya siapkan objek. Beritanya biasanya seperti ini sih. Akan selesaikan persamaan diferensial berikut. Ya. Soal pertama. Memasukkan ke sini bisa dalam bentuk teks seperti ini. Bahkan sebenarnya pakai gambar pun bisa. Kalian screenshot suatu persamaan diferensial pakai gambar gitu ya, di screenshot. Kalian paste dia mendetek persamaannya sendiri apa seperti apa. Di sini kalau kita jalankan di sini ya, kita akan peroleh, dia mau nggak lambat kan ternyata. Ini benar di tempat saya juga lagi tidak terlalu baik. Harusnya dia biasanya respon. Kita punya persamaan X pangkat X kurang Y kuadrat DX ditambah 2XY DY. Nah, kalau teman-teman lihat, ternyata dia langkah pertamanya adalah mengidentifikasi saya suka ya, apakah persamaan tersebut eksak atau tidak. Nah, kan bisa tiru nih cara bekerjanya seperti itu. Jadi kita punya persamaan diferensial. Kalau kita bisa ubah menjadi bentuk MXYDY, MXYDX dan MXYDY, kita bisa cek dia eksak atau tidak. Nah, di sini dari persamaan X minus Y kuadrat DX ditambah 2XY DY. Itu kan bentuknya sebenarnya bentuk MXY DX dan MXY DX. Coba teman-teman cek. Nah, di situ MXY-nya adalah X dikurang Y kuadrat, MXY-nya adalah 2XY. Nah, untuk menguji dia eksak atau tidak, tentu yang pertama kita menurunkan MXY-nya terhadap Y dan NXY-nya terhadap X. Kenapa terhadap Y? Karena dia di persamaan tersebut nempelnya kan sama DX ya. Si MXY itu nempelnya sama DX, maka dia harus turunkan terhadap Y. Begitu juga dengan NXY-nya, dia nempelnya sama DY. Maka dia harus diturunkan terhadap X. Dari hasil penurunan tadi, kita peroleh DMDY ternyata minus 2Y. Sedangkan DNDX-nya sama dengan 2Y atau plus 2Y. Karena DMDY dan DNDX tidak sama, maka dia tidak eksak. Maka kita tidak bisa menyelesaikan menggunakan metode penyelesaian persamaan diferensial eksak tadi. Terus gimana caranya? Kita mencari faktor integrasi. Nah, dari faktor integrasinya, kalau di sini menggunakan rumus yang seperti ini, dia langsung menggunakan rumus yang seperti ini. Meskipun saya tidak, agak masih, ini saya juga masih belum nemu celahnya di mana ya. Karena kalau kita mau menyelesaikan dengan faktor integrasi, harusnya kita mengubah dulu ke bentuk tadi, bentuk umum persamaan yang pakai faktor integrasi itu yang bentuknya yang ini, yang ada di X, bentuk ke sini dulu harusnya. Kita mengidentifikasi nilai PX-nya berapa. Nanti baru PX-nya kita gunakan untuk menentukan faktor integrasinya. Cuman kalau di sini dia langsung saja ternyata. Jadi langsung saja menggunakan rumus ini. MX, MY dikurang. Coba saya cek lagi. Apa dia bisa menghasilkan seperti ini bentuknya. Tapi intinya sebenarnya kan
ini adalah kita mengubah susunannya menjadi dy per dx sama dengan dy per dx ditambah pxy sama dengan qx. Itu dengan cara membagi persamaan ini. Nah, kita dapatkan nilainya adalah ini. Ini adalah nilai px-nya. Minus 2 per x itu adalah nilai px-nya. Maka kita bisa masukkan ke dalam tadi persamaan untuk menentukan faktor integral tadi, yaitu mu x sama dengan e pangkat integral px dx. Kita dapatkan e pangkat minus 2 ln x sama dengan x pangkat minus 2, sama kayak soal kita tadi ternyata. Nah, kalau kita sudah dapatkan faktor integralnya x pangkat minus 2, screen saya hilang. Nah, kalau kita sudah dapatkan faktor integrasinya x pangkat minus 2, maka kita bisa kalikan kedua ruas dari persamaan yang tadi. Persamaan x dikurang y kuadrat ini dx ditambah 2xy dy. Kita akan peroleh di bawah menjadi ini. X dikurang y kuadrat per x kuadrat ya. Dx tambah 2xy dibagi x kuadrat dy. Kita menjadi 1 x dikurang y kuadrat per x kuadrat dx ditambah 2y per x dy. Nah, bentuk ini ternyata adalah bisa kita cek lagi apakah bentuk ini merupakan persamaan eksak. Jadi kalau katanya dia tadi menjadi persamaan eksak, nanti coba teman-teman buktikan apakah benar bentuk persamaan ini adalah bentuk persamaan eksak. Nah, kalau kita sudah dapatkan ini sebagai persamaan eksak, tentu metode penyelesaiannya adalah dengan menurunkan yang ini dulu terhadap mengintegralkan ini dulu terhadap x, baru nanti kita turunkan terhadap y. Di sini kita punya f, bisa kita anggap kita punya fxy atau u tadi saya contohnya, maka itu kita peroleh dengan mengintegralkan 1 x dikurang y kuadrat per x kuadrat, maka dapatnya adalah integral 1 x itu ln x, integral y kuadrat per x kuadrat itu adalah y kuadrat per x. Ditambah suatu konstanta, yaitu sebagai nilai atau sebagai persamaan GY. Nah, baru persamaan fxy ini kita turunkan terhadap y. Kita peroleh nilainya adalah 2y per x ditambah y aksen y. Kenapa jadinya turunannya 2y per x ditambah y aksen y? Karena ln x ini kalau diturunkan terhadap y tentu berubah menjadi 0, karena dia adalah suatu konstanta pada domain y. Kalau dia y kuadrat per x itu, maka yang diturunkan adalah y kuadratnya menjadi 2y. Atau menjadi 2y per x, sedangkan g-nya kalau diturunkan terhadap y menjadi g aksen y. Nah, nilai 2y per x ditambah g aksen y ini harus sama dengan tadi, nilai yang ini, 2y per x. Maka kita peroleh g aksen y-nya adalah 0 atau suatu konstanta. Maka kalau kita gabungkan, persamaan umumnya menjadi ln x ditambah y kuadrat per x ditambah suatu konstanta atau c, atau 0 sama dengan c. Ini solusi implisit dari persamaan diferensial tadi. Jadi kalau teman-teman lihat, mengikuti polanya, ada kita akan kasih identifikasi soal tersebut atau persamaan diferensial tersebut eksak atau tidak eksak. Ketika dia eksak, kita gunakan metode penyelesaian persamaan diferensial eksak. Ketika tidak eksak, kita ubah dulu, mungkin dengan menambah faktor integral. Kita akan baru nyampe faktor integral ya tadi ya. Nanti ada metode lain, nanti kita di pertemuan berikutnya. Itu contoh soal yang pertama. Ya, mudah-mudahan itu. Kalaupun kalian ada pertanyaan, nanti boleh tanya ke ChatGPT-nya seperti apa. Kalau misalkan nih, teman-teman, kok kayaknya ada yang kelewat ya.
Misalkan contoh di sini, kok rumus ini dari mana, Pak? Ini bisa juga kita coba tanya. Sini misalkan jauh cara ini. Kita bisa dari tadi persamaan itu, misalkan tadi bentuknya seperti ini. Sudah cek eksak, terus itu adalah atau tidak eksak, terus uji kemungkinan rumusnya. Nah, di sini yang nggak saya suka adalah dia langsung memberikan faktor ini. Padahal harusnya kan tadi mengubah menjadi bentuk dulu. Di sini masih belum dapat. Nah, coba saya cek lagi gimana cara menyesuaikan supaya dia nanti memenuhi bentuk dy per dx ditambah pxy ditambah pxy sama dengan dx-nya itu seperti apa. Bisa juga kita tanya, sekali lagi kita tanya. So, dy per dx px sama dengan x. Nah, nanti ternyata kita ke dunia lain lagi. Tapi nanti kita cek lagi deh, apakah benar persamaannya bisa diubah menjadi bentuk yang ini. Nah, itu tadi. Kenapa saya bilang, kenapa saya merasa ada yang tidak cocok. Karena kalau artinya tidak bisa langsung diubah jadi bentuk dy per dx pxy sama dengan qx. Kita coba otak-atik, ternyata hasilnya seperti ini. Ya. Oke, itu kira-kira contoh satu persamaan. Tapi intinya, ya tadi kita bisa lihat, sebetulnya memang metodenya adalah mengidentifikasi, mengubah dulu bentuknya menjadi bentuk persamaan eksak dulu. Baru kita selesaikan seperti apa. Nah, kita coba lagi contoh yang lain. Kita coba lagi. Misalkan kita coba contoh soal kedua. Saya bikin PPT kan teman-teman juga nanti melihat, saya melihat. Ya. Jadi kita belajar secara interaktif dengan menggunakan chat GPT. Nah, di sini juga soal kedua. Punya persamaan diferensial seperti itu. Kita lihat seperti apa. Sebenarnya kan saya menghemat waktu dari mengetik tadi mengoret-ngoret tablet saya. Nah, di sini tahap pertama, kalau di sini teman-teman lihat ternyata kita diminta memisahkan dulu variabel-variabelnya. Kita bisa susun ulang, maka kita akan dapat variabelnya sudah terpisah tuh antara dx dengan dy-nya. Y persamaan diferensial 2 kali y plus 3 dx ditambah x y dy sama dengan 0 itu bisa dipisahkan variabelnya ternyata. Jadi dx per x sama dengan ini. Kalau sudah seperti ini, ya udah tinggal diintegralkan kiri kanan. Jadi nggak perlu mikirin eksak tidak eksak karena sudah terpisah. Kita integralkan kiri sama dengan sebelah kiri adalah ln x, yang kanan adalah
setengah kali Y per Y plus 3. Nah, Y per integral Y per Y plus 3 DY. Nah, di sini adalah mungkin yang diajarkan adalah bagaimana mengidentifikasi cara mengubah persamaan bentuk ini jadi bentuk yang bisa diselesaikan. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, Y dibagi Y plus 3-nya diubah dulu menjadi Y plus 3 dikurang 3. Maka nanti Y plus 3-nya dibagi dengan Y plus 3 adalah 1. Yang sebelah kanannya adalah 3 dibagi Y plus 3. Sehingga kalau diintegralkan menjadi setengah integral 1 dikurang 3 kali integral 1 per Y plus 3. Integral dy atau ini integral 1 kan Y gitu ya. Integral 1 per Y plus 3 adalah ln Y plus 3. Nah, kalau digabungkan kita peroleh seperti ini bentuknya. Dan X sama dengan minus Y per 2 ditambah 3 per 2 ln Y plus 3 ditambah C. Gitu ya. Kalikan 2, misalkan mau disusun ulang, mau diselesaikan seperti ini boleh. Atau mau dikalikan dulu supaya lebih rapi, maka kita dapat bentuk yang lebih rapi. Yaitu nanti seperti ini. Cuman ya teman-teman lihat, kita bisa dapat, oh ternyata bisa ya menyelesaikan persamaan diferensial dengan cara mengubah ini dulu menjadi seperti ini. Saya juga belum tentu bisa gitu ya. Saya juga kadang mesti lihat contoh-contoh pengerjaan dulu, oh ternyata bisa yang ini nanti baru kemudian saya terapkan di soal-soal yang lain. Jadi gitu teman-teman, silakan banyak mencoba melihat ChatGPT menyelesaikan seperti apa, tapi jangan lupa tetap berlatih menyelesaikan tanpa menggunakan ChatGPT. Jadi usahakan coba dulu selesaikan dengan yang menyelesaikan sendiri. Kalau misalkan tidak paham, baru minta contoh diselesaikan seperti apa. Nanti teman-teman bisa pelajari cara menyelesaikannya seperti itu. Karena metode belajar ternyata zaman sekarang sudah jauh lebih mudah. Dulu semua dosen harus ngajarin depan kelas atau mencontohkan depan kelas, terus ketika teman-teman ternyata mencoba soal yang tidak dicontohkan, nggak kebayang, terus dosen juga tidak punya waktu cukup banyak untuk menjelaskan semua atau mencontohkan semua gitu ya. Kalau sampai harus berulang-ulang. Nah, teman-teman bisa, kalau sekarang bisa dengan berlatih berulang-ulang dengan menggunakan ChatGPT. Tugas saya sebagai dosen adalah mencontohkan cara pakai ChatGPT untuk belajar seperti apa juga termasuk di situ. Jadi seperti itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Oke, masih ada waktu setengah jam. Kita coba satu lagi ya. Masih bisa satu lagi atau mungkin beberapa lagi. Kita coba lagi. Kan bersoal ketiga. Tempat saya internetnya mungkin agak lambat. Coba satu lagi. Nah, saya ngopinya dari PPT, makanya dia tadi keluarnya sebagai gambar. Tapi bisa juga sih langsung sebagai persamaan. Kan kita bentuk 1 plus Y kuadrat plus DX. Nah, sebetulnya kalau teman-teman lihat bentuk ini adalah bentuk MXY DX dan NXY DY. Gitu ya. Tapi kalau kita lihat, bisa juga metodenya adalah menyelesaikan dengan cara dibuat dulu bentuknya menjadi DY. Tadi dipisahkan, misalnya DY per DX. Terus dapat seperti ini, baru dipisahkan antara variabel-variabel. Karena di sini kan dia masih nyampur nih.
Y-nya bergabung dengan DX, X-nya bergabung dengan DY. Tapi dia ternyata metode penyelesaian yang dicontohkan adalah menggunakan pemisahan variabel. Jadi Y per ini, terus ya sudah bisa diintegralkan, karena sudah terpisah variabel. Nah, di sini maka yang digunakan adalah rumus integral. Nah, yang ini yang jadi PR nih. Rumus integral itu harusnya bukan saya yang ngajarin. Rumus integral itu pelajaran di matematika dasar. Tapi kalau misalkan terlewat, teman-teman yang bisa mengingat tabel-tabel cara mengintegralkan bentuk-bentuk tertentu. Sampai bentuk seperti ini, maka hasil integralnya adalah tangan pangkat 1 atau arkus tangan. Terus, ya begitu. Jadi, ini adalah kita mengingat lagi bentuk rumus integralnya. Nanti silakan dilihat lagi pelajaran kalkulus atau pelajaran matematika dasar terkait integrasi. Kita sudah dapatkan nih bentuk seperti ini. Arkus tangan Y sama dengan minus arkus tangan X ditambah C. Inilah bentuk solusi. Jadi kalau mau diteruskan ya bisa juga. Misalkan di sini dicontohkan dia membuat bentuk-bentuk lain. Ya. Oke. Nah, ini dia nawarin nih yang kayak gini nih. Saya sukanya kayak gini. Kalau mau saya bisa jelaskan juga cara alternatif menggunakan metode persamaan eksak. Coba. Nah, coba kan cara saya copy aja seperti cara alternatif menggunakan metode persamaan eksak. Nah, tadi saya melihatnya itu adalah bentuk persamaan eksak sebetulnya. Sini MXYD NX-nya adalah ini. Jadi sebetulnya satu persamaan bisa diselesaikan dengan beberapa metode. Memang benar seperti itu. Tergantung bagaimana kita melihat yang mudah yang mana. Kalau tadi saya melihatnya ini harusnya bentuknya MXY, yang ini NXY. Maka ini harusnya bentuk persamaan, meskipun belum bentuk persamaan eksak, tapi kita bisa menggunakan urutan yang seperti ini dibandingkan tadi menyelesaikan dengan melakukan pemisahan variabel. Meskipun mungkin bagi beberapa orang pemisahan variabel tadi jauh lebih mudah daripada mengerjakan menggunakan metode persamaan eksak. Di sini kita dapat MXY-nya ini, MXY-nya adalah yang ini. Kalau kita uji, ternyata tidak sama. Nah, ternyata ini. Nah, meskipun saya tahu itu bentuknya MXY, NXY, tapi tetap saya punya kewajiban untuk mengecek dulu apakah dia tidak eksak atau tidak. Nah, karena tidak eksak, maka kita biasanya menggunakan faktor integrasi. Cuman ini, nah saya ini, kalau yang ini tadinya memang harus dicari. Saya harus mencari referensi, mencari bagaimana menentukan faktor integrasi dengan menggunakan rumus-rumus yang seperti ini. Jadi kita harus punya yang lain. Di sini bentuknya ternyata diubah lagi menjadi bentuk yang lain. Nah, untuk ini mungkin belum kita bahas pertemuan ini. Bentuknya harus diubah seperti ini. Kita uji lagi. Ternyata dia jadi eksak. Nah, begitu kita berhasil mengubah menjadi persamaan ini menjadi persamaan eksak, maka kita bisa menyelesaikan dengan metode persamaan eksak. Dan layar saya hilang. Kalau sudah dapat persamaan eksak, nanti bisa diselesaikan. Ya. Dan seterusnya. Gitu. Jadi, bagaimana menebak faktor integrasi? Nah, bisa juga kita minta tolong dia seperti ini. Jadi yang mungkin saya juga masih kesulitan menentukan faktor integrasi menggunakan metode yang disampaikan oleh ChatGPT ini karena saya tidak terbiasa menggunakan rumus-rumus seperti itu. Tanda ini. Kalau dia sudah terus. Tapi ternyata merumus ini dia tidak menghasilkan fungsi X saja, padahal harusnya memang PX. Maka gimana caranya? Ubah ini menjadi fungsi X saja.
tidak terlalu mudah untuk dipahami, saya juga nggak bisa paham. Oke. Oke, mungkin nanti lain kali akan saya coba. Tapi intinya kalau menggunakan persamaan faktor integral, saya lebih prefer kita mengubah menjadi bentuk yang ini dulu, tetap ya, tetap ke bentuk dy dx, dy per dx ditambah pxy sama dengan gx. Saya lebih prefer dirubah menjadi bentuk seperti ini, baru kita nanti menentukan nilai px-nya dan digunakan untuk menentukan faktor integral. Jadi tadi saya sudah contohin pakai pakai GPT pun ternyata dia masih belum bisa menunjukkan cara yang mudah untuk menentukan PX. Ya, memang harus banyak dilatih. Coba saya juga sambil saya mencari cara yang paling mudah. Itu dari saya untuk sore ini. Nanti masih ada beberapa soal lagi, silakan teman-teman coba sendiri ya. Kira-kira seperti apa, tapi intinya tadi urutannya adalah untuk menyelesaikan persamaan diferensial itu nanti ada urutan-urutannya. Penyelesaian yang paling mudah tentu adalah dengan melakukan integrasi langsung ketika kita sudah punya variabel yang terpisah. Jadi misalkan variabelnya belum terpisah, kita bisa pisahkan, terus baru kita integralkan. Tapi terkadang pemisahan variabel itu tidak bisa dengan mudah dilakukan. Maka pendekatan yang dilakukan adalah jika misalkan bersama tadi menggunakan metode persamaan eksak. Jika persamaannya eksak, kita bisa selesaikan menggunakan metode penyelesaian persamaan eksak. Tapi kalau tidak eksak, bisa kita lakukan pengubahan. Contohnya salah satunya adalah menggunakan faktor integrasi. Oke, jadi itu dulu deh. Nanti saya rapikan lagi. Mudah-mudahan saya bisa buatkan catatan yang mudah ya untuk teman-teman belajar. Karena saya juga belajar ini sebenarnya berulang-ulang gitu ya. Kadang sampai sekarang pun masih suka, oh ini kan harusnya bentuknya gini tuh. Ya kadang kita menemukan bentuk-bentuk baru yang tidak bisa langsung dikerjakan. Oke, mungkin itu apa lagi ya? Presensi. Jadi saya sudah presensi belum? Oh, belum ya. 58 orang. Oke, untuk presensinya silakan silakan sudah. Di kelas RB. Oke, sudah terlihat belum? Nah, silakan presensinya, apakah bisa di-scan presensinya?